Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Syihab. Kali ini saya akan membawakan materi pada mata kuliah Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Gizi. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang salah satu topik yang mungkin Anda semua sudah banyak atau seringkali mendengar, yaitu tentang PHBS. Mungkin untuk Anda yang belum pernah mendengar apa sih PHBS itu, baiklah, PHBS itu adalah singkatan dari pola hidup bersih dan sehat. Sesuai dengan lingkup kerja kita begitu ya, dan lingkup kerja Anda semua, maka PHBS yang akan dibahas pada pertemuan ini akan berfokus pada jenis PHBS yang ada di lingkungan sekolah. Nah, PHBS itu apa sih? Jadi PHBS adalah sebenarnya singkatan tadi dari perilaku hidup bersih dan sehat. PHBS sendiri adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Jadi PHBS itu sendiri bukan hanya untuk diri pribadi atau untuk individu, tapi bagaimana cerminan dari perilaku kita itu dapat menggerakkan orang-orang di sekitar kita dan orang-orang di lingkungan kita sehingga mampu memiliki pola hidup yang sehat dan bersih, begitu. Nah, bagaimana cara kita menyampaikan informasi tersebut? Pertama dari sikap kita, yang kedua adalah dengan menggunakan jalur-jalur komunikasi sebagai media untuk berbagi informasi. Nah, terdapat berbagai informasi yang dapat dibagikan seperti materi edukasi. Materi edukasi itu nanti fungsinya adalah untuk bisa menambahkan pengetahuan serta meningkatkan sikap dan perilaku kita maupun orang di sekitar kita terkait cara hidup yang bersih dan sehat. Nah, kalau dari Depkes Departemen Kesehatan RI sendiri mendefinisikan bahwa PHBS di sekolah adalah upaya untuk memberdayakan siswa, guru, masyarakat, dan lingkungan sekolah. Yang pertama adalah supaya tahu, yang kedua adalah supaya mau bergerak begitu ya, dan mampu mempraktikkan PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan sekolah yang sehat. Jadi PHBS di sekolah itu tidak memfokuskan pada siswa saja begitu ya, tapi itu ada peran serta antara siswa, guru, dan lingkungan masyarakat sehingga semua pihak di sekolah itu dapat berperan secara aktif untuk melaksanakan PHBS ini. Nah, PHBS ini sebetulnya ada beberapa jenis, ada beberapa tatanan begitu ya. PHBS ini ada PHBS di rumah tangga, kemudian ada PHBS di sekolah, di tempat kerja, di sarana kesehatan, dan di tempat umum. Nah, ini adalah tempat-tempat di mana kita paling banyak berinteraksi dengan lingkungan kita. Akan tetapi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang PHBS yang biasa atau bisa kita lakukan di lingkungan sekolah. Tentunya Anda nanti ketika sudah bekerja begitu ya, lingkungan bekerja Anda saya harap tidak jauh-jauh dari lingkungan sekolah, sehingga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Anda kelak. Nah, tujuan PHBS di sekolah ini ada beberapa macam begitu ya, ada beberapa jenis. Yang pertama adalah untuk meningkatkan pengetahuan PHBS bagi setiap siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah. Jadi pengetahuan orang-orang yang ada di sekolah tadi termasuk siswa, guru, dan masyarakat itu harus mengalami peningkatan. Setelah pengetahuannya meningkat, tujuan yang kedua adalah meningkatkan peran serta, artinya setiap komponen yang ada di sekolah itu harus ikut berpartisipasi dan aktif untuk ber-PHBS di sekolah. Nah, tujuan yang ketiga adalah untuk memandirikan setiap siswa, guru, dan masyarakat di lingkungan sekolah yang ber-PHBS. Jadi mulai dari pengetahuan, kemudian berperan aktif gitu ya, dan mereka juga jadi mampu secara mandiri untuk melakukan PHBS itu. Ini adalah tujuan dari PHBS. Kemudian manfaat PHBS sendiri secara umum adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga mau menjalankan hidup yang bersih dan sehat. Jadi kalau secara umum mulai dari diri sendiri, kemudian lingkungan, dan harapannya itu bisa mempengaruhi orang-orang atau masyarakat secara luas.
Nah, manfaat PHBS di sekolah ini utamanya adalah untuk memberdayakan siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah. Di antaranya nanti manfaat yang dapat diperoleh adalah adanya lingkungan sekolah yang bersih dan sehat sehingga mampu meningkatkan proses belajar mengajar dan proses belajarnya siswa juga gitu ya dengan guru, sehingga masyarakat di lingkungan sekolah menjadi sehat. Tentunya kalau kita berada di lingkungan yang sehat dan bersih, suasana yang tercipta, suasana akademis yang tercipta itu menjadi lebih mendukung dan lebih kondusif untuk kegiatan pembelajaran. Terdapat beberapa indikator begitu ya, karena tadi memerlukan peran aktif dari berbagai komponen yang ada di sekolah, maka untuk menilai bahwa PHBS itu sudah dilakukan atau belum begitu ya, kita ada beberapa indikator yang dapat digunakan. Yang pertama adalah salah satu contohnya yaitu dengan mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan, mengkonsumsi jajanan sehat, menggunakan jamban yang bersih dan sehat, olahraga yang teratur, memberantas jentik nyamuk, tidak merokok di lingkungan sekolah, membuang sampah pada tempatnya, serta melakukan kerja bakti bersama gitu ya dengan warga di lingkungan sekolah. Kita akan coba lihat ini salah beberapa indikator gitu ya. Anda bisa dengan mengetahui contoh-contoh kegiatan PHBS ini, saya harap ini nanti dapat memberikan gambaran bagi Anda semua ketika nanti Anda ada di sekolah, bagaimana Anda sendiri bisa berperan aktif untuk mengembangkan atau menerapkan PHBS di sekolah Anda nanti. Kita coba lihat salah satu beberapa indikator. Nah, indikator yang paling umum adalah adanya gerakan gitu ya, gerakan mencuci tangan dengan sabun. Nah, tentunya cuci tangan itu adalah hal yang paling sederhana tadinya ya begitu. Tapi sekarang ketika pandemi ini menghadang, pandemi ini datang, cuci tangan menjadi hal yang begitu penting. Hampir di semua tempat, di tempat umum, di rumah bahkan kadang-kadang gitu ya, kita menyediakan tempat cuci tangan. Saya punya tetangga, dia punya anak-anak kecil. Sebelum pandemi dia hanya membiasakan anaknya untuk cuci tangan memang ya, tapi dia itu sampai sengaja membangun tempat cuci tangan di luar rumahnya sehingga siapapun yang akan masuk ke rumah dia, entah itu anggota keluarganya atau orang umum begitu, itu orang disediakan tempat cuci tangan gitu ya. Jadi artinya kita tahu betul sekarang begitu ya bagaimana sih manfaatnya cuci tangan itu. Nah, ketika menyampaikan pesan untuk tentang pentingnya cuci tangan, ini Anda harus tahu dulu 5 langkah cuci tangan pakai sabun yang benar, gitu ya. Ini adalah contohnya langkah mencuci tangan, gitu ya. Saya pikir Anda semua sekarang pasti sudah jago. Sampai anak saya juga anak saya sendiri yang umur 3 tahun itu udah bisa gitu ya, dia gini-gini, ibu belum selesai gitu ya, kalau misalkan dia belum mengikuti semua langkahnya gitu, karena kita itu semua berawal dari kebiasaan. Nah, mencuci tangan di lingkungan sekolah ini dapat dilakukan terutama sebelum makan, kemudian sesudah ke kamar mandi begitu ya, sesudah beraktivitas, dan setiap kali tangan kotor. Jadi pada saat-saat tersebut kita harus mencuci tangannya dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir. Nah, dengan mencuci tangan kita harapkan tangan kita bisa menjadi bersih dan bebas dari kuman serta dapat mencegah terjadinya penularan penyakit. Kalau dulu penularan penyakit di sekolah ya, di lingkungan sekolah itu biasanya jenis-jenis penyakit tertentu seperti diare, disentri, kolera, tifus, cacingan gitu ya, penyakit kulit, kemudian juga ada ispa. Nah, sekarang kalau dulu penyakitnya tuh yang seperti itu kurang lebih berhubungan dengan pencernaan, sekarang kita tahu bahwa cuci tangan itu merupakan langkah awal dan langkah kunci untuk menjaga kesehatan kita di masa pandemi seperti ini. Nah, indikator yang kedua adalah memilih jajanan yang sehat. Kita tahu nih justru ini cerita aja ya, teman-teman saya itu justru kalau senang kalau datang ke SD, karena kenapa, di SD itu banyak jajanan yang enak bu gitu ya, banyak jajanan yang murah dan enak gitu. Seperti gak ada gambar di bawah ini yang ada anak-anak sedang mengantri untuk membeli cilok begitu.
Anda bayangkan ini cilok itu isinya apa aja sih gitu. Cilok itu kan hanya isinya tapioka, garam dan bumbu mungkin ya. Kemudian disajikan dalam wadah plastik gitu ya, plastik bukan wadah, ini kantong plastik yang mungkin ini kemungkinan besar nggak tahan panas gitu. Kemudian dicampur dengan saus yang wah, saya nggak tahu nih sausnya, entah pakai bahan pengawet, bahan pewarna dan macam-macam, bisa jadi kita nggak tahu kandungannya. Nah, ini adalah contoh makanan, sebetulnya makanan yang kurang sehat tapi sangat umum ditemukan di lingkungan sekolah kita dan di Indonesia umumnya begitu ya. Jadi memang jajanan ini menjadi satu dilema gitu ya. Kalau nggak jajan kasihan penjualnya, kalau nggak jajan nggak ada yang bisa ngejamin kesehatan kita. Tapi untuk bagi orang tua tentunya kita bisa mengencourage, bisa mendorong orang tua nanti, Anda kepada orang tua gitu ya, untuk membiasakan anak-anak mengajarkan anak-anak itu untuk membawa bekal dari rumah. Jadi kalau saya ini contoh aja di sekolah anak saya, anak-anak itu disarankan atau diwajibkan membawa bekal. Dan itu memang disediakan waktu untuk memakan bekal yang dia bawa dari rumah. Itu beda lagi nanti sama istirahat. Istirahat nanti mereka waktunya adalah untuk beraktivitas. Jadi istirahat itu bukan waktu untuk makan, tapi untuk sebagai break dari dia tadi kan udah duduk lama gitu belajar gitu ya, untuk bisa bergerak. Makan itu istirahat itu ada waktunya makan, snack itu duduk. Istirahat itu adalah untuk bergerak atau untuk break sejenak dari rutinitas belajar. Kemudian nanti siangnya itu ada memang waktu khusus untuk makan siang. Jadi dengan ada pola pengaturan seperti ini diharapkan anak itu diberikan waktu begitu ya untuk bisa jajan, untuk bisa makan gitu ya. Makanya makanan dari mana? Makanan dari rumah begitu. Dan ini memang dibutuhkan kepedulian dari berbagai pihak, terutama dari orang tua, pihak sekolah gitu ya, dan pihak ketiga. Artinya pihak ketiga ini biasanya penjual makanan. Penjual makanan seharusnya bisa berkomitmen. Mereka harus bisa menyediakan jajanan atau makanan yang sehat dan tidak berbahaya bagi anak-anak yang ada di sekolah itu begitu ya. Idealnya seperti itu begitu. Tapi ya itu dia kembali lagi. Nah, kita bisa kasih saran sih sebetulnya kepada pihak ketiga atau misalkan pihak penyedia makanan yang ada di sekolah begitu ya, untuk memenuhi kriteria jajanan yang sehat. Bagaimana sih kriteria jajanan yang sehat? Yang pertama adalah jajanan tersebut harus mampu memenuhi kebutuhan gizi dan energi anak. Jadi gizinya ada, energinya juga ada begitu. Yang kedua adalah tidak mengandung bahan tambahan pangan yang berbahaya. Apa sih bahan pangan tambahan yang berbahaya itu? Ya seperti tadi, bisa jadi saus ini mengandung bahan pewarna begitu ya, atau bahan pengawet gitu ya, yang tentunya jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang itu dapat menimbulkan efek kesehatan yang cukup serius begitu. Nah, kriteria yang lain adalah makanan harus diolah dengan memperhatikan aspek higienitas, jadi harus bersih tentunya. Dan yang terakhir adalah harus menarik, bukan hanya dari tampilannya juga, tapi biasanya anak-anak itu selain bentuk, warnanya juga harus menarik begitu. Tapi menarik di sini kalau kamu kasih warna ya jangan pakai pewarna, harus menggunakan pewarna makanan yang aman untuk dikonsumsi. Oke. Nah, indikator yang lain adalah olahraga atau aktivitas fisik yang teratur. Nah, sekolah yang menerapkan PHBS itu biasanya menerapkan olahraga atau aktivitas fisik yang teratur. Olahraga dapat dilakukan pada jam sekolah dan di sela-sela kegiatan pembelajaran. Nah, selain kegiatan yang terstruktur dalam kurikulum, sekolah sekarang didorong untuk mampu menambahkan aspek aktivitas fisik dalam kegiatan pembelajaran. Nah, aktivitas fisiknya ini biasanya harus direncanakan dulu dan sebetulnya lebih direkomendasikan pada anak-anak. Karena seorang anak yang sehat begitu ya, kalau kita ingin anaknya sehat, kalau kita ingin anaknya aktif, maka anak itu harus melakukan aktivitas fisik dalam satu hari itu minimal 60 menit.
Ini adalah rekomendasi dari WHO untuk anak yang sehat dan aktif secara fisik. Jadi memang sehari-hari itu harus ada 60 menit yang dia aktif, begitu ya, dia aktif bergerak. Bagaimana Bu, kan olahraga cuma seminggu cuma 1 kali gitu ya di sekolah. Bagaimana kita bisa mendorong adanya aktivitas fisik di lingkungan sekolah? Nah, sebagai contoh begitu ya, sekali-kali dalam setiap kegiatan pembelajaran, saya ambil contoh satu. Jadi di sekolah anak saya itu ketika pelajaran matematika, karena dia pakai kurikulumnya yang tematik, ketika dia belajar matematika, dia belajar misalkan penjumlahan, dia mencari beberapa item benda yang disembunyikan di seluruh lingkungan sekolah. Nah, setelah dia menghitung misalkan ada berapa buah bola berwarna merah gitu ya yang ada di taman sekolah, dia sambil cari, kan dia sambil bergerak, sambil cari, sambil bergerak, sambil menghitung. Jadi aktivitas fisiknya dapat, matematikanya juga dapat. Nah, kurang lebih seperti itulah. Saya kira Anda juga nanti akan punya banyak sekali ide dan kreativitas untuk bagaimana menyisipkan si aktivitas fisik ini dalam kegiatan pembelajaran di sekolah nanti begitu ya. Jadi dibutuhkan kegiatan pembelajaran yang melibatkan aktivitas fisik. Itu contoh yang aktivitas fisik yang teratur di lingkungan sekolah. Indikator yang lain adalah untuk pola bersih PHBS ini tentunya diperlukan lingkungan sekolah yang sehat. Lingkungan sekolah yang sehat adalah lingkungan yang bebas dari penyakit. Salah satu faktor yang paling sering ditemui adalah lingkungan yang kotor. Lingkungan kotor itu yang kayak gimana sih gitu ya? Lingkungan yang biasanya kotor itu kan akan mengundang penyakit, adanya jentik-jentik nyamuk. Nah, sehingga diperlukan sebuah gerakan untuk memberantas jentik nyamuk tersebut. Nah, memberantas jentik nyamuk di lingkungan sekolah ini dapat dilakukan dengan memberantas sarang nyamuk. Bagaimana caranya? Nah, ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk memberantas jentik nyamuk. Di antaranya adalah menguras dan menutup tempat-tempat penampungan air, mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Dengan lingkungan bebas jentik nyamuk ini diharapkan nanti dapat mencegah anak-anak untuk terkena penyakit akibat gigitan nyamuk. Contohnya ada, sekarang bukan DBD aja ya, ada juga cikungunya, ada malaria, dan bisa juga terhindar dari kaki gajah dengan hanya memberantas jentik nyamuk ini. Indikator yang lain adalah tidak merokok di lingkungan sekolah. Jadi memang seringkali memang dilema gitu ya, banyak sekali ini praktik yang masih seringkali terdapat di lingkungan sekolah. Kenapa kita tidak boleh merokok di lingkungan sekolah? Karena merokok itu bisa membahayakan baik bagi si perokok maupun orang yang berada di sekitar perokok. Ada beberapa fakta unik yang diketahui bahwa dalam satu batang rokok yang dihisap itu akan dikeluarkan 4.000 bahan kimia yang berbahaya. Di antara 4.000 bahan kimia yang berbahaya itu, 2 yang paling top adalah nikotin dan tar. Nikotin diketahui dapat menyebabkan ketagihan dan kerusakan jantung serta pembuluh darah. Sedangkan tar yang terdapat dalam rokok itu dapat menyebabkan kerusakan sel gitu ya, dan menyebabkan rusaknya sel paru-paru dan kanker. Kemudian juga dapat menghasilkan karbon monoksida. Karbon monoksida ini nanti dapat menyebabkan berkurangnya kemampuan darah membawa oksigen sehingga sel-sel tubuh akan mati. Jadi memang mulailah dari bahayanya gitu ya, supaya kita tahu bahayanya sehingga kita dapat menggerakkan di lingkungan sekitar terutama yang di sekolah untuk menciptakan lingkungan kawasan tanpa rokok. Ini bukan hanya sekedar anjuran, tapi memang sudah ada peraturannya. Peraturan Mendikbud tahun nomor 64 tahun 2015 ini sudah menyatakan bahwa sekolah merupakan kawasan tanpa rokok.
Nah, indikator yang terakhir adalah adanya sekolah yang menerapkan PHBS itu adalah dengan melakukan kerja bakti di lingkungan sekolah dan melakukan kerja bakti atau kegiatan membersihkan lingkungan bersama begitu ya, membuang sampah pada tempatnya begitu ya. Nah, ini merupakan kegiatan yang selain menyehatkan lingkungan, tentunya juga dapat menjadi sebuah kegiatan yang mengandung aktivitas fisik tentunya, bukan hanya untuk anak-anak tapi juga untuk orang-orang yang guru dan juga orang-orang yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Membersihkan lingkungan dengan membersihkan tempat sampah, mengatur tempat sampah berdasarkan kategorinya. Itu adalah merupakan salah satu atau contoh untuk PHBS di lingkungan sekolah yang tentunya sangat bermanfaat dan mudah dilaksanakan. Baiklah, demikian presentasi atau materi hari ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi semua. Jika ada pertanyaan, feel free to ask me, oke? Anda bisa kontak saya melalui WA atau melalui forum diskusi pada GCR. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.